Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kelas 3A, B, C, dan D. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Kak. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Kembali lagi dengan Miss Ratu. Hari ini kita akan belajar Budi Pekerti bab 3, yaitu Aku Bisa Hidup Mandiri. Selanjutnya, kita langsung masuk ke materinya ya Kak. Yang pertama, apakah kalian sudah mandiri dalam melakukan kegiatan? Jika sudah, coba sebutkan contoh kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan dengan mandiri. Coba kita sebutkan contoh mandiri dalam kegiatan sehari-hari. Ayo, apa aja? Misalnya di rumah kalian ketika makan, masih ada yang disuapin atau sudah makan sendiri? Harus sudah makan sendiri ya Kak, karena makan sendiri itu merupakan kegiatan mandiri yang dilakukan di rumah. Terus apalagi ketika sehabis mandi, kalian biasanya pakaiannya disiapkan atau menyiapkan sendiri? Ayo, harus disiapkan sendiri ya mulai sekarang. Nah, itu merupakan contoh kegiatan mandiri di rumah juga. Nah, sekarang kita lihat makna hidup mandiri. Arti kata mandiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah tidak bergantung pada orang lain. Jadi, mandiri adalah sikap seseorang yang tidak selalu bergantung pada orang lain dan selalu melakukan sesuatu secara mandiri atau sendiri tanpa arahan atau bergantung dengan orang lain ya. Nah, perilaku mandiri ini harus kita terapkan di rumah dan di sekolah ataupun di mana saja. Jadi bukan hanya di rumah dan di sekolah saja ya kalian melakukan sikap mandiri ini. Jadi harus dimanapun kalian berada. Selanjutnya, perilaku mandiri di rumah. Nah, sekarang Miss kasih contoh perilaku mandiri di rumah, yaitu yang pertama, coba dilihat gambarnya. Ayo, ada gambar apa ya di sini? Nah, di sini ada seorang anak yang sedang membereskan atau membersihkan kamarnya sendiri. Nah, kegiatan ini juga merupakan kegiatan sikap mandiri yang ada di rumah. Misalnya kalian setelah bangun tidur, kalian harus membersihkan atau merapikan tempat tidur kalian sendiri tanpa dibantu lagi dengan orang tua kalian. Yang kedua, nih, biasanya kalian cuci piring atau mencuci piringnya masih dibantu dengan orang tua atau sudah bisa sendiri. Nah, mulai sekarang agar diterapkan sikap mandiri, kalian harus mencoba untuk setelah makan mencuci piringnya sendiri ya Kak, tanpa dibantu lagi dengan orang tua. Harus pelan-pelan juga ya ketika mencuci piringnya, jangan sampai ada gelas atau piringnya yang terpecah. Kemudian ada lagi mengerjakan atau belajar mengerjakan tugas di rumah, mengerjakan PR-nya juga sendiri lagi, dicoba-coba dulu pertama. Nah, kalian kan sekarang sudah kelas 3 nih. Nah, sikap mandirinya harus lebih ditingkatkan lagi, tidak kayak kelas 1 dan kelas 2 kemarin. Kalau kelas 1 dan kelas 2 kemarin kan masih boleh dibantu dengan orang tua. Nah, untuk kelas 3, coba sekarang kalian harus bersikap mandiri ya. Nah, coba dilihat sekarang bukunya halaman 31. Di sini pada buku halaman 31 ini ada contoh Elvira. Namanya Elvira. Nah, Elvira ini sama seperti yang tadi gambar yang nomor yang pertama. Nih, yang ini. Dia membereskan tempat tidurnya sendiri ya, sama nih. Terus, nah ketika menata buku juga harus di rak-rak yang sudah disiapkan. Terus pakaian yang kotor ketika ia mau mandi juga harus diletakkan di tempatnya. Nah,
Tidak lupa juga pada malam hari ketika belajar dan setelah mengerjakan tugas-tugas atau PR-nya, Elvira juga menyiapkan buku-bukunya yang akan dipelajari untuk esok harinya. Jadi Elvira ini menyiapkan buku-bukunya sendiri, tidak lagi dibantu dengan orang tuanya. Kalian juga ya dapat mencontoh sikap mandiri Elvira. Sekarang kita masuk ke perilaku mandiri di sekolah. Yang pertama ada nih seorang siswa sedang meletakkan sepatu atau sendalnya di rak, sama seperti kita di kelas juga. Seperti kemarin-kemarin waktu di kelas kita juga selalu meletakkan sepatu atau sendal di mana? Di rak ya, supaya apa? Supaya rapi. Yang kedua ada nih, ini siswa lagi belajar. Nah, siswa belajar ini harus secara mandiri juga. Dan yang ketiga, nah pada saat mengerjakan ulangan, kalian juga harus mengerjakannya secara sendiri atau mandiri dan tidak boleh bekerja sama. Nah, contoh-contoh ini kalian dapat terapkan nanti ketika sudah mulai masuk ke sekolah lagi ya. Untuk perilaku mandiri di sekolah, kalian bisa lihat bukunya di halaman 34 sampai 35. Coba dilihat bukunya, kalau contoh di buku yaitu ada suasana belajar. Nah, suasana belajarnya ini lihat, diperhatikan. Murid-muridnya belajarnya dengan tekun, memperhatikan gurunya yang sedang menjelaskan. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Elvira juga mempersiapkan buku dan alat tulisnya secara sendiri-sendiri. Terus tidak lupa dia juga mengumpulkan PR atau tugas yang dikerjakannya ketika kemarinnya atau di rumah semalam. Nah, ketika ulangan juga Elvira selalu mengerjakannya sendiri. Sama nih dicontoh di gambar nomor yang ketiga. Nih yang ini. Nah, kita lanjut ya. Nah, dari perilaku yang tadi sudah kita contohkan, di sini juga ada manfaatnya, yaitu yang pertama, perilaku belajar mandiri memiliki manfaat yang banyak terhadap kemampuan siswa, yaitu 1. Meningkatkan tanggung jawab. Nah, dengan kalian tidak bergantung pada orang lain atau mandiri, kalian dapat meningkatkan tanggung jawab kalian. Yang kedua, meningkatkan keterampilan. Yang ketiga, memecahkan masalah. Yang keempat, dapat mengambil keputusan. Yang kelima, dapat berpikir kreatif dan mempunyai banyak ide-ide yang bermunculan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu dapat membuat percaya diri yang kuat. Selanjutnya, ada ciri-ciri orang yang mandiri. Pertama, selalu ingin untuk berusaha dalam segala hal. Yang kedua, punya inisiatif untuk memulai sesuatu. Yang ketiga, dapat menyelesaikan tanggung jawabnya. Yang keempat, selalu bertindak jujur dan benar. Yang kelima, berkeinginan untuk membantu orang lain. Yang keenam, bertindak yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketujuh, dapat mengemukakan pendapatnya walaupun pendapatnya itu berbeda-beda dengan orang lain. Dan yang terakhir, kedelapan, dapat menerima pendapat orang lain. Akibat dari perilaku tidak mandiri. Nah, ini nih akibat dari jika kalian tidak bersikap mandiri. Yang pertama, tidak mampu untuk bertanggung jawab. Jadi, kalian kalau tidak mandiri, nanti kalian
tidak akan bisa untuk bertanggung jawab. Misalnya, kalian dikasih PR atau dikasih tugas sama Miss-nya dan kalian tidak mandiri. Jadi kalian tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan dengan kalian. Kalian makanya harus bertanggung jawab apa yang sudah dikasih tugas ya. Yang kedua, selalu bergantung pada orang lain. Yang ketiga, mudah menyerah. Yang keempat, tidak dapat menghargai orang lain. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Miss mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Miss akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.